Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih dan soliha. Alhamdulillah bertemu kembali ya dengan Bu Fiska di pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar PAI, melanjutkan pembelajaran pekan kemarin tentang iman kepada 25 nabi dan rasul. Nah, hari ini sebagaimana yang sudah Bu Fiska tampilkan nih, kita akan belajar melanjutkan iman kepada nabi dan rasul, yaitu nabi yang termasuk ulul azmi. Kira-kira siapa aja ya teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada 5 di sana. Ada Nabi Nuh alaihi salam, ada Nabi Ibrahim alaihi salam, ada Nabi Musa alaihi salam, ada Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira apa ya kisah dan sejarahnya? Kenapa nabi tersebut disebut ulul azmi? Untuk selanjutnya teman-teman simak ya video dari Bu Fiska. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa ya itu ulul azmi? Nah, ulul azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki keteguhan hati, kesabaran, serta ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan dakwah. Jadi dia memiliki ketabahan yang luar biasa teman-teman dalam menjalankan kenabiannya. Nah, itu yang disebut dengan ulul azmi ya. Jadi para rasul ini adalah manusia biasa yang luar biasa. Nah, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesannya. Nah, di antara rasul-rasul Allah itu ada 5 orang yang teristimewa dengan digelarinya ulul azmi. Nah, kita lihat satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama, kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini adalah rasul pertama yang diutus Allah untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang telah menyimpang dari ajaran yang benar. Kualifikasi Nabi Nuh sebagai ulul azmi ini diantaranya, jadi penyebab dia mendapatkan gelar ulul azmi itu karena kesabarannya dalam berdakwah. Jadi beliau tanpa menyerah terus-menerus mendakwahi keluarga, kerabatnya, dan masyarakat umum untuk kembali menyembah dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi Nabi Nuh ini adalah mengemban tugas atau menerima tugas untuk membawa keluarganya, kerabatnya, dan masyarakat yang lain untuk supaya dia kembali untuk menyembah Allah teman-teman ya. Jadi dia dalam dia mendakwah itu ada beberapa rintangan yang dia hadapi, tapi berkat kesabarannya yang luar biasa dalam berdakwah, maka dia mendapatkan gelar ulul azmi dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi karena kepatuhan dan kesabarannya serta keteguhannya dalam berdakwah. Nah, Nabi Ibrahim ini ya, dia ketika hidupnya berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk orang tuanya. Jadi dalam hidupnya Nabi Ibrahim ini mendapati atau menemui raja dan masyarakat termasuk orang tuanya ya, dia itu menyembah berhala. Nah, bahkan ia harus menerima siksaan yang sangat pedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya. Nah, ketika mendapat ujian itu, nah
Nabi Ibrahim ini juga menikahi seorang budak. Nah, budak yang berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. Jadi istri Nabi Ibrahim ini siapa namanya? Namanya adalah Hajar. Nah, Hajar ini melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail, teman-teman. Di saat berbahagia, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membuang istri dan anaknya yang baru lahir dan sangat dicintainya ke tanah gersang di Mekah. Tapi karena kesabaran kepatuhannya kepada Allah, perintah itu dilaksanakan. Jadi ujian Nabi Ibrahim selain menghadapi rakyatnya, ya, dia juga mendapat ujian, diuji oleh Allah. Kira-kira dia mau nggak ya Nabi Ibrahim ini memenuhi perintah Allah. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anaknya, ya. Sehingga Nabi Ibrahim atas dasar perintah Allah maka dia pun melaksanakan. Nah, namun perintah lebih berat diterima Nabi Ibrahim itu mengorbankan tadi anaknya Ismail ya yang baru beranjak remaja. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menguji dia. Nah, hal ini pun beliau laksanakan, akhirnya yang disembelih tersebut diganti Allah dengan seekor domba, teman-teman semua. Jadi Nabi Ismail ketika mau dibunuh oleh Nabi Ibrahim, anaknya itu dengan kuasa Allah, Allah menggantinya dengan seekor domba, ya. Selain tugas tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam juga tetap harus melaksanakan fungsinya sebagai rasul penyuruh kebenaran. Jadi itu adalah beberapa rintangan dan ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya yang ketiga adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga termasuk Rasul Ulul Azmi. Beliau termasuk orang sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Fir'aun dan pengikutnya. Jadi Nabi Musa ini hidup ketika kerajaan Nabi Fir'aun. Selain itu, beliau mampu bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. Ketika pengikut Nabi Musa itu sudah cukup banyak, beliau harus menghadapi pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang tidak senang dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Dengan izin Allah, Nabi Musa itu dapat mengalahkan Fir'aun dengan tenggelamnya Fir'aun di tengah lautan setelah Nabi Musa dan pengikutnya berhasil menyeberangi lautan. Teman-teman bisa lihat ya, di gambar itu Nabi Musa dan pengikutnya ketika menyeberangi lautan. Setelah mereka selesai menyeberangi lautan dan ketika Fir'aun ingin menyerang dengan tentaranya, maka ditenggelamkanlah Fir'aun di tengah lautan itu. Allah kembali mengubah lautan itu dengan kuasa dan izin Allah, maka Fir'aun dan tentaranya itu tenggelam di lautan tersebut dan akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Selanjutnya adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa termasuk Rasul Ulul Azmi. Banyak hal yang menunjukkan bahwa beliau memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika beliau harus menghadapi fitnah yang disebar kaum Yahudi dan pengkhianatan muridnya. Jadi ini ceritanya Nabi Isa itu pernah dikhianati oleh murid-muridnya ya teman-teman ya. Nah, bahkan beliau bersama ibunya selalu berkelana, berpindah-pindah tempat karena ulah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu tuh sangat tidak menyukai Nabi Isa. Kemudian tidak sampai di situ juga, ketika dia sudah dibuat berpindah-pindah tempat ya dengan ibunya. Nah, tidak sampai di sini karena kedengkiannya telah tertancap dan mendarah daging orang-orang Yahudi itu kepada Nabi Isa. Mereka juga berusaha membuat kesepakatan jahat, yaitu untuk membunuh beliau dengan menghasut Raja Damaskus yang saat itu beragama penyembah bintang-bintang. Mereka membuat fitnah-fitnah serta tuduhan dusta tentang Nabi Isa, sehingga raja yang mendengar hal itu menjadi marah dan memerintahkan perwakilannya di Yerusalem untuk membunuhnya. Dan selain itu, teman-teman semua, beliau juga harus menghadapi tuduhan orang-orang kepada ibunya yang bernama Maryam. Jadi nama ibu Nabi Isa itu siapa? Maryam, karena melahirkan tanpa adanya seorang suami. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Nabi Isa dilahirkan oleh ibundanya Maryam tanpa memiliki seorang ayah, dan itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang terakhir adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana teman-teman udah tahu ya tentang sejarah dan kisah Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad ini sejak dari kecil sampai dewasa itu sudah mengalami masa-masa sulit. Teman-teman bayangkan ya, usia 6 tahun beliau itu sudah menjadi yatim piatu, sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu ya. Alhamdulillah, dan kita harusnya masih bersyukur ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih mempunyai orang tua yang lengkap, yang menyayangi kita, yang merawat kita ya. Sedangkan Nabi Muhammad dulu ketika umur 6 tahun teman-teman. Berarti itu umur 6 tahun ketika masih kelas 1 SD ya. Nah, dia masih kecil sekali. Beliau sudah tidak mempunyai ayah dan bunda, ya. Setelah dewasa, beliau harus juga membantu meringankan beban pamannya yang merawat beliau. Namun yang paling berat tantangannya ketika itu yang dihadapi adalah setelah dia diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul. Jadi tantangannya sangat berat ketika itu, ketika berdakwah ya. Kesabaran yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul khususnya ulul azmi ini sangat jauh berbeda dengan kita. Jadi mereka ini berlima adalah orang-orang pilihan Allah, sehingga mereka dikenal dengan ulul azmi, dikenal karena kesabarannya yang luar biasa. Ketabahan dan kesabaran para nabi dan rasul tersebut dipengaruhi oleh kekuatan keimanan mereka. Mereka meyakini bahwa apapun bentuk ujian yang diberikan Allah itu adalah bentuk kasih sayangnya. Semua pasti ada hikmahnya, ya. Semua kita dapat meniru keteladanan yang ada dalam kisah-kisah para nabi. Dengan iman kepada para nabi, berarti kita dapat meneladani kehidupan mereka yang sangat penuh dengan suri teladan. Di antara keteladanannya adalah kesabaran, ya, sabar dalam berdakwah menghadapi kaumnya. Meskipun berat sekali ujian dan cobaan yang diterimanya, tapi tidak mengurangi kesungguhannya dalam berdakwah. Nah, terus gimana Bu cara kita untuk mengikuti kisah atau sifat nabi-nabi tersebut dalam hal kesabaran? Nah, teman-teman misalnya sekarang kan masih usia belajar ya, masih anak sekolah. Nah, sabar dalam menuntut ilmu. Nah, bagaimana Bu sabar dalam menuntut ilmu itu? Ya bersungguh-sungguh ketika belajar ya, ketika guru menerangkan pembelajaran. Kemudian sabar juga dalam menuntut ilmu itu tidak hanya dari sekolah saja, dari keluarganya, dari ayah bundanya. Jika dikasih atau diberi nasihat, teman-teman mendengarkan dan melaksanakan dengan baik. Nah, itu salah satu contoh jika teman-teman ingin mengikuti sifat-sifat dari nabi dan rasul. Jadi sabar dalam menuntut ilmu itu yang bisa dilakukan oleh seorang pembelajar seperti kita sekarang. Alhamdulillah teman-teman, materi kita sudah selesai nih. Untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh kembali melihat buku pembelajaran pendidikan agama Islamnya ya, bab 7 tentang iman kepada malaikat dan Rasul Allah. Teman-teman bisa melihatnya dan mulai membacanya kembali dari halaman 63 sampai halaman 71. Oke, siap ya teman-teman. Dan untuk tugasnya hari ini, silahkan teman-teman menjawab pertanyaan yang ada di bukunya, halaman 72. Ada 5 pertanyaan ya, silahkan dijawab. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya, silahkan dibaca kembali bukunya dan disimak kembali video-video pembelajarannya. Selamat mengerjakan ya teman-teman, tetap semangat karena tadi hikmah yang dapat kita ambil dari cerita hari ini adalah sabar dalam menuntut ilmu ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, belajar online dari rumah. Nah, silahkan perlihatkan kesabarannya dalam menuntut ilmu. Salah satunya tidak patah semangat, tidak berputus asa, selalu semangat. Jazakumullah khair teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran Bu Fiska hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.